Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di MSA 93. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk melihat aturan perjalanan baik darat, laut, dan udara lewat aplikasi Peduli Lindungi. Jadi untuk teman-teman gak usah bingung ya untuk melihat peraturan yang harus dilakukan ketika teman-teman harus melakukan perjalanan melalui darat, laut, dan udara. Semuanya itu ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi ternyata teman-teman. Ya, jadi teman-teman tidak usah bingung untuk melihat regulasi peraturan perjalanan di masa pandemi. Oke guys, seperti apa cara melakukan pengecekannya di aplikasi Peduli Lindungi? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MSA 93, simak terus videonya sampai habis. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat melihat informasi selanjutnya. Oke guys, kita langsung mulai saja ya guys. Bagaimana cara melihat peraturan perjalanan baik darat, laut maupun udara di aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama teman-teman buka aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian jika setelah ini tampilannya, teman-teman tinggal pilih aturan perjalanan ya, yang gambar koper nih guys. Oke guys, jika sudah keluar seperti ini tampilannya, nah teman-teman bisa melihat satu persatu untuk peraturan ataupun regulasi perjalanan darat, laut maupun udara. Nah, di sini saya akan mengambilkan contoh perjalanan udara ya guys. Jadi perjalanan udara itu tinggal diklik aja. Ya, ini penerbangan domestik ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin melihat surat edaran yang benar-benar memang sah yang digunakan oleh pemerintah pada kali ini, teman-teman bisa melihatnya di regulasi ya teman-teman. Ya, ini regulasi lengkap. Pilih saja regulasi lengkap. Kemudian nah di sini ada pilihan SE Satgas Covid-19 nomor 22 tahun 2021. Kemudian ada SE Satgas Covid-19 nomor 24 tahun 2021 dan SE Kemenhub nomor 96 tahun 2021. Nah, untuk perjalanan dalam negeri, teman-teman bisa pilih SE Satgas Covid-19 nomor 22 tahun 2021 ya guys. Oke guys, kita langsung coba klik saja. Nah, ini udah kelihatan ya guys, surat edaran Kasatgas nomor 22 tahun 2021. Nah, surat edaran ini adalah yang mengatur untuk ketentuan perjalanan corona orang dalam negeri pada masa pandemi. Nah, ini jadi acuannya, ini surat edaran ini guys, jika teman-teman melakukan perjalanan dalam negeri menggunakan pesawat terbang. Nah, kalau misalkan teman-teman mau melihat secara detail, teman-teman bisa mendownloadnya di bawah ya. Ini tinggal unduh materi saja, nanti materi ini ataupun surat edaran ini akan terunduh di smartphone teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman sudah melakukan pengunduhan untuk materi, nah tinggal kita lihat saja ya teman-teman di download. Kebetulan saya kemarin sudah melakukan download. Nah, ini sudah saya download, tinggal kita lihat saja. Nah, tadi SE Kasatgas nomor 22 tahun 2021 ya teman-teman. Nah, secara aturan dari tahun 2021 sampai dengan ini, sampai dengan saat ini belum ada perubahan ya sebetulnya teman-teman, karena
untuk PPKM levelnya masih sama seperti tahun 2021, jadi belum ada kenaikan PPKM ataupun level, jadi masih menggunakan surat edaran ini nih guys. Nah, ini adalah surat edaran nomor 22 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Oke guys, kita langsung lihat saja ke bawah, apa sih peraturannya pada peraturan ini. Nah, ini guys ya. Oke guys, ini di nomor 3 ini ya, dari pilih protokol ya guys, protokol, kemudian pilih nomor 3. Nah, di situ ada tertulis pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang A, setiap orang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh pada isyarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian kita langsung saja yang ke C nih guys. Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta perjalanan antar kabupaten atau antar kota di dalam wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan persyaratan sebagai berikut. Pertama, kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Kedua, kartu vaksin atau vaksinasi dosis kedua dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Ya, jadi di sini jelas tertulis ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan perjalanan di dalam wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, ya itu kalau teman-teman vaksinnya masih vaksin pertama, nah itu harus melampirkan surat keterangan hasil negatif tes PCR ya, yang sampelnya diambil maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, jika teman-teman sudah vaksin kedua, ya teman-teman hanya cukup melampirkan hasil tes negatif antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Oke guys, untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa baca per halaman ya, satu persatu biar lebih jelas, biar lebih paham ya, supaya teman-teman bisa mempersiapkan persyaratan apa saja nanti yang akan diperlihatkan kepada petugas bandara di bandara teman-teman masing-masing. Oke guys, sampai sini dulu untuk tutorial bagaimana cara melihat regulasi ataupun peraturan perjalanan baik darat maupun udara kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video WMSA 93 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.